Apa benar garam dapur bisa mengganti peran pupuk kimia untuk menyuburkan tanaman cabai kita? Di tengah melambungnya harga pupuk kimia saat ini, banyak sekali tips pertanian yang beredar mengklaim bahwa garam adalah solusi murah yang ajaib. Tapi apakah benar tanaman bisa tumbuh subur hanya dengan modal garam dapur saja? Di video ini, saya tidak akan banyak bicara soal teori. Saya sudah siapkan 2 pohon cabai yang kondisinya sedang stagnan, kerdil, dan terlihat sangat kurang nutrisi. Kita akan melakukan uji coba nyata selama 30 hari penuh untuk membuktikan secara jujur apakah garam dapur benar-benar sanggup menggantikan peran NPK atau justru malah merusak jaringan tanaman kita secara permanen. Jangan skip video ini. Karena hasil di hari ke-30 akan membuka mata kita semua sebelum kalian memutuskan untuk berhenti membeli pupuk kimia hanya demi beralih ke garam dapur. Hari ini, saya merasa perlu melakukan pembuktian di lapangan karena banyak petani yang terjebak informasi yang belum tentu benar. Saya ingin menunjukkan fakta apa adanya tanpa ada rekayasa sedikit pun. Apa yang sebenarnya terjadi jika tanaman cabai hanya mengandalkan kocor garam tanpa tambahan pupuk atau pestisida kimia lainnya selama sebulan penuh? Mari kita lihat dampaknya secara langsung pada jaringan tanaman cabai ini. Pastikan Anda menyimak setiap detail perubahannya dari hari ke hari agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan nanti. Mari kita mulai eksperimennya. Saya siapkan 1 liter air bersih sebagai media pelarut utama. Dosis yang banyak disarankan sebagai pengganti pupuk kimia adalah 1 sendok teh, atau sekitar 5 gram garam dapur untuk 1 liter air. Sambil saya mengaduk, mari kita bedah apa itu sebenarnya garam dapur. Secara kimia, garam dapur disebut natrium klorida atau NaCl. Garam ini mengandung 2 unsur utama, yaitu natrium dan klor. Memang benar dalam ilmu botani, unsur klor atau klorida dibutuhkan tanaman untuk proses fotosintesis. Tapi ingat, kebutuhannya sangatlah kecil atau termasuk unsur hara mikro. Masalah besarnya ada pada kandungan natriumnya. Natrium bukan merupakan unsur hara esensial bagi tanaman cabai. Jika kadar natrium di dalam tanah terlalu tinggi, maka akan terjadi fenomena yang disebut antagonisme unsur hara. Natrium akan berkelahi dengan kalium di dalam tanah. Karena sifat kimianya mirip, akar tanaman seringkali salah tangkap. Bukannya menyerap kalium yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, tanaman justru menyerap natrium yang tidak berguna bagi sel mereka. Itulah kenapa proses pengadukan ini harus sangat teliti agar tidak ada kristal garam yang menggumpal. Karena jika kristal garam ini langsung mengenai akar, ia bisa membakar jaringan akar muda dalam sekejap. Kita akan melihat apakah dosis ini cukup aman atau justru mematikan bagi cabai yang sudah kerdil ini dalam waktu 30 hari ke depan. Sekarang kita berada di hari ke-7, tepat 1 minggu setelah pengocoran pertama dilakukan. Mari kita cek pada kedua tanaman sampel kita. Biasanya, jika kita menggunakan pupuk kimia yang mengandung NPK, dalam seminggu tanaman sudah mulai terlihat lebih hijau dan segar. Namun, bisa Anda lihat sendiri, daun-daun yang kuning sejak awal belum menunjukkan tanda pembentukan klorofil. Salah satu dampak buruk garam dapur yang jarang diketahui adalah kerusakan struktur fisik tanah. Natrium dalam garam dapat menyebabkan dispersi tanah, di mana partikel tanah menjadi sangat halus dan rapat. Akibatnya, pori-pori tanah akan tertutup, drainase menjadi buruk, dan akar akan kesulitan mendapatkan oksigen yang cukup untuk bernapas. Ini sangat berbahaya untuk jangka panjang. Jika kita bandingkan dengan pupuk kimia seperti NPK, pupuk tersebut sudah dirancang dengan keseimbangan nutrisi makro dan mikro. Sedangkan garam dapur sama sekali tidak memiliki kandungan nitrogen untuk pertumbuhan daun, tidak ada fosfor untuk perkembangan akar, dan tidak ada kalium untuk daya tahan. Garam murni hanyalah natrium klorida, bukan nutrisi lengkap. Hari ini, saya lakukan pengocoran yang kedua sesuai jadwal mingguan, sambil terus memantau apakah ada keajaiban yang terjadi pada tanah kita. Kita akan terus melihat konsistensi pertumbuhan atau justru penurunan kondisi pada tanaman cabai kerdil ini. Tetap saksikan eksperimen jujur ini sampai hari ke-30 nanti untuk melihat hasil akhirnya. Tepat 14 hari atau 2 minggu telah berlalu sejak kita mulai menggantikan seluruh asupan pupuk kimia dengan kocor garam dapur. Jika kita bandingkan dengan tanaman yang diberi pupuk NPK, di hari ke-14 ini seharusnya tanaman sudah mulai menunjukkan percepatan pertumbuhan vegetatif yang signifikan. Namun, kenyataan pahit yang kita lihat justru sangat memprihatinkan. Pertumbuhannya benar-benar macet total, tidak ada penambahan tinggi batang 1 cm pun. Daun-daunnya yang menguning kini berubah menjadi kuning pekat yang merata, hingga ke pucuk-pucuk tanaman yang baru. Ini adalah indikasi yang sangat kuat bahwa tanaman sedang mengalami defisiensi atau kekurangan nutrisi makro yang sangat serius bagi kelangsungan hidupnya. Mengapa demikian? Karena tanaman membutuhkan nitrogen untuk membangun protein dan klorofil, fosfor untuk transfer energi dan pembelahan sel, serta kalium untuk mengatur keseimbangan air dan aktivasi enzim. Garam dapur sama sekali tidak memiliki ketiga unsur utama ini. Dengan hanya memberikan garam, kita seolah-olah memberikan makanan kosong kepada tanaman. Mereka mungkin menyerap natrium, tapi natrium tidak bisa menggantikan fungsi nitrogen atau fosfor dalam membangun struktur tubuh tanaman.
Akibatnya, sistem metabolisme tanaman berhenti bekerja secara normal. Hari ini, saya tetap lakukan pengocoran ketiga, sesuai dosis 5 gram per liter, demi menuntaskan pembuktian ini bahwa garam dapur tidak bisa diandalkan. Masuk ke hari ke-21 atau minggu ketiga dalam uji coba ini. Secara logika, jika garam dapur memang bisa mengganti pupuk kimia, seharusnya di titik ini kita sudah bisa melihat pemulihan. Namun kenyataannya, 95% daun tanaman saya kini berwarna kuning pekat, tanpa ada sisa warna hijau sedikit pun pada seluruh bagian tanaman. Mengapa hal ini bisa terjadi? Garam memiliki sifat higroskopis atau menarik air. Jika konsentrasi garam di tanah lebih tinggi daripada di dalam sel akar, maka air di dalam tanaman justru akan tertarik keluar menuju tanah. Inilah yang disebut dehidrasi fisiologis. Tanaman akan terlihat layu, menguning, dan kering meskipun kita menyiramnya dengan banyak air setiap hari. Sel-sel pada tepi daun mulai mati dan mengerut, karena garam yang terserap tanaman menumpuk di jaringan daun dan merusak kloroplasnya. Inilah bukti nyata dari efek salinitas tinggi yang menghancurkan metabolisme tanaman dari dalam. Hari ini adalah jadwal pengocoran terakhir atau yang keempat kalinya dalam rangkaian eksperimen jujur kita kali ini. Kita akan tunggu seminggu lagi untuk melihat hasil final yang menentukan nasib tanaman ini. Apakah ia masih bisa bertahan hidup atau justru akan mati mengering? Jangan lewatkan bagian akhir video ini, karena kita akan merangkum semua fakta lapangan yang terkumpul selama 1 bulan penuh untuk menjawab keraguan para petani tentang penggunaan garam dapur. Akhirnya kita sampai di hari ke-30, akhir dari perjalanan eksperimen 1 bulan ini. Inilah penampakan final dari tanaman cabai yang dipaksa tumbuh hanya dengan modal kocor garam dapur tanpa pupuk kimia sama sekali. Hasilnya sangat jelas dan menyedihkan. Tanaman tetap kerdil, pertumbuhan macet total, dan seluruh daun berubah menjadi kuning pekat secara merata. Batang-batangnya pun mulai ikut menguning dan mengerut, tanda bahwa sistem transportasi nutrisi di dalam tanaman sudah rusak secara permanen. Kesimpulan jujur saya berdasarkan bukti otentik di lapangan ini. Garam dapur tidak bisa menggantikan peran utama pupuk kimia atau pupuk organik yang lengkap. Menggunakan garam sebagai satu-satunya nutrisi justru membunuh tanaman. Selain membunuh tanaman secara perlahan, garam juga merusak kesuburan tanah untuk jangka panjang. Namun, saya juga ingin mendengar pendapat dari teman-teman semua. Menurut kalian, apakah hasil ini disebabkan karena cara aplikasi saya yang salah? Ataukah ada pengaruh perbedaan iklim dan kondisi wilayah? Atau mungkin garam memang hanya berfungsi sebagai pelengkap saja? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Tuliskan saran atau masukan kalian untuk bahan eksperimen selanjutnya di channel Tanpa Inisial Pertanian. Jangan korbankan investasi tanaman Anda demi mitos pupuk murah yang tidak teruji secara ilmiah. Video ini saya buat murni untuk edukasi agar kita tidak terjebak informasi menyesatkan. Semoga bermanfaat dan tetap semangat bertani.